Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fatwa Syarifah, calon guru penggerak angkatan 2 dari PAUD Al-Istiqlal, Kabupaten Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oke, Bapak Ibu hebat. Masihkah Bapak Ibu ingat dengan tokoh Bapak Pendidikan Indonesia? Ya, betul. Beliaulah Ki Hajar Dewantara dengan filosofis trilokanya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Artinya, menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suri tauladan. Seorang pemimpin juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Seorang pemimpin juga harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofis triloka itu tentu memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ya, kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran menjadi sorotan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Dan tentu kita akan menjadi contoh atau tauladan atau idola untuk sebuah pengambilan keputusan. Oke, baik. Guru merupakan profesi yang mulia tentunya. Dan guru penggerak ini merupakan program pemerintah yang tentunya baik dalam mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada hakikatnya, setiap individu dapat menjadi penggerak, setidaknya bagi dirinya sendiri. Disadari atau tidak, nilai-nilai baik tertanam dalam diri kita. Saya pribadi telah mengambil keputusan besar saat memutuskan menjadi seorang pendidik. Banyak nilai-nilai yang tertanam dalam diri, seperti nilai mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Tentu berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil. Ketika dilema etika terjadi, tentu seorang guru mungkin akan berbeda pemikirannya dengan profesi yang lain saat pengambilan keputusan. Mungkin saja akan berprinsip berdasarkan hasil akhir atau berdasarkan peraturan kode etik guru, atau mungkin dilema etika yang mengharuskan pengambilan keputusan berdasarkan kepedulian. Iya, saya merasa beruntung dapat bergabung pada program guru penggerak ini. Peran fasilitator dan pendamping dalam kegiatan bimbingan dengan teknik coaching tentu sangat membantu. Sebagai contoh, ketika saya mengalami dilema dalam mengerjakan tugas, katakanlah tugas aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional pada waktu lalu, saya banyak bertanya pada fasilitator dan juga pendamping. Arahan yang mereka berikan dengan teknik coaching, sehingga
saya sendiri dapat memahami kendala diri, sehingga memahami juga potensi yang saya miliki. Dan pada akhirnya, saya dapat menentukan satu keputusan cara saya sendiri dalam aksi nyata. Saya pun menyadari bahwa keputusan yang saya ambil dirasa sudah tepat dan dirasa efektif. Mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu membedakan antara bujukan moral dan dilema etika. Menurut saya, dengan banyak mempelajari atau membahas studi kasus, tentu dapat mengasah kemampuan kita sebagai pendidik dan memunculkan nilai-nilai yang dianutnya. Ketegasan seorang pendidik dalam mengambil keputusan pada kasus bujukan moral dan kebijaksanaan pendidik dalam menghadapi dilema etika, serta bagaimana pertanggungjawaban atas keputusan yang diambilnya, itu sangat luar biasa. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya merujuk pada kepentingan semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tentunya itu bukan hal mudah, perlu upaya dan rencana yang matang. Dengan 9 langkah tepat diharapkan selamat. Nilai-nilai yang bertentangan perlu dilihat. Kita pun perlu cermat, mengetahui siapa saja orang yang terlibat. Lalu kumpulkan fakta-fakta yang akurat, sehingga kita bisa lakukan pengujian yang tepat. 5 pengujian kita lakukan, mulai dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Kita pun perlu jeli melihat paradigma yang terjadi pada situasi yang sedang dihadapi dan menentukan prinsip resolusi. Bila diperlukan, hadirkan opsi trilema dalam investigasi agar dapat membuat satu keputusan yang pasti. Tidak lupa, di akhir kita perlu refleksikan diri. Menggerakkan pendidikan ke arah lebih baik tentu dirasa tidak mudah. Semua butuh perjuangan dan perencanaan yang matang. Sebagai calon guru penggerak, saya merasa banyak harapan yang digantungkan. Beberapa kesulitan di lingkungan seperti paradigma yang baru saja saya pelajari, mungkin itu baru saya sadari. Keaktifan anggota komunitas juga masih dirasa kurang saat sesi diskusi. Namun seberapa berat kesulitan, insya Allah dapat tetap kami hadapi untuk mencari solusi yang pasti. Kita semua tahu pendidikan menuju pada merdeka. Merdeka seperti apa? Tentunya merdeka belajar yang menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya dan kodratnya. Keputusan ini tentu akan ada pengaruh baik pada diri murid tentu yang diharapkan. Munculnya diri murid sesuai profil pelajar Pancasila. Seorang pemimpin pembelajaran perlu memahami 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat tentu berdampak pada perubahan masa depan. Paradigma jangka pendek lawan jangka panjang
perlu diperhatikan. Sebagai contoh, ketika seorang guru memutuskan untuk memberikan suatu hukuman pada seorang murid, satu sisi mungkin hukuman tersebut terlihat dapat membuat anak terbiasa disiplin hingga dewasa nanti. Dan sisi lain yang ternyata dominan, hukuman tersebut ternyata dapat memunculkan trauma pada anak, diingat hingga dewasa kelak. Nah, dengan 9 langkah pengambilan keputusan, insya Allah seorang pemimpin pembelajaran akan dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan masa depan muridnya. Oke, jadi pada intinya guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil satu keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dibuat, sehingga diharapkan proses pembelajaran di kelas, salah satunya dengan teknik coaching, mampu tercipta sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Tentunya semua itu sejalan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, sehingga murid dapat memahami materi dengan senang hati sesuai minat, kesiapan, dan profil mereka sendiri. Dan di sanalah tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid. Itulah bentuk Merdeka Belajar, mencetak pelajar Pancasila di Indonesia. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Jangan ragu untuk komen dan bagikan video ini. Saya tunggu sharingnya, bagaimana Anda seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Saya Fatwa Syarifah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya.